Kekerasan aparat hukum kepada masyarakat sipil. Di sini khususnya yang terjadi kemarin, relawan Ganjar Pranowo. Apakah masuk dalam kategori pelanggaran HAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya, beberapa waktu kemarin bahwa ada kejadian tentang masyarakat sipil. Di sini yang menjadi sorotan adalah relawan Ganjar Pranowo, Paslon 03, yang dianiaya oleh aparatur hukum dan akhirnya 7 orang diantaranya harus masuk rumah sakit. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo sebelum beliaunya menjenguk di rumah sakit, pemirsa. Mari kita simak dahulu, pemirsa. Atau barangkali yang di tengah jalan, hati-hati. Jangan sampai memancing emosi. Atau barangkali yang di tengah jalan, hati-hati. Jangan sampai memancing emosi terus kemudian marah, gelutan. Kalau nggih bar niki wingi saka Boyolali kula mulai nggih terharu ternyuh. Niku enek cah montoran niku dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung dikamplengi. Lebu rumah sakit, insya Allah mereka jenggulo tilii. Langsung kita urus. Panglima TNI, Kasat, Pangdam saya kontak semua. Tidak benar ini. Langsung sekarang semua dihukum. Responnya cepat. Tapi saya juga mengingatkan kepada pendukung siapapun untuk kita hati-hati. Apa masalahnya? Penyelesaian tidak boleh dengan kekerasan. Semena-mena bukan zamannya lagi. Jangan sakiti rakyat. Ini saya peringatkan. Ya. Dan kita minta panggil kalau perlu itu. DPR-nya saya minta panggil kalau perlu. Tidak bisa kita berbuat semena-mena sehingga kemudian ketakutan ditebarkan kepada siapapun. Mari kita ciptakan kondusivitas. Dan kalau dia yang ngelek lah gue kita yang berbagi oleh lah kenal poten ini mboten cilik ngateni malah mekrok. Aduh, bulan dulu. Ya jangan. Mungkin itu yang membuat emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya juga harus diproses saja tidak apa-apa, tapi jangan dipukuli sampai bengep-bengep. Bahkan tadi fitnahnya pagi-pagi satu orang meninggal, saja ada yang meninggal tidak, nah jadi hoax lagi. Tidak ada yang meninggal, tapi masih ada 2 yang di rumah sakit, nanti mau saya tengok. Yang seperti ini mesti kita cegah. Ibu nggih? Lane jenengan nggih, Bapak Ibu nek enten putrane arep melu-melu pas rame-rame kira-kira itu membuat nanti tidak nyaman, dielekke. Baik, sahabat-sahabatku semuanya, barusan adalah video dari Bapak Ganjar Pranowo sebelum beliaunya menjenguk korban dari penganiayaan di Boyolali, yaitu relawan Ganjar saat acara di Boyolali. Dan selanjutnya kita simak video Bapak Ganjar yang diupload beberapa waktu yang lalu juga. Beliaunya sedang menjenguk korban yang masih berada di rumah sakit. Mari kita simak bersama-sama sahabatku, sebelum nanti kita mungkin ingin memberikan tanggapan, silakan sahabat-sahabatku meninggalkan di kolom komentar.
Ini Bapak Ganjar Pranowo baru hadir dan sedang memasuki ruangan untuk menjenguk korban dari penganiayaan TNI di Boyolali, pemirsa. Dan ini adalah korban yang pertama. Beliaunya langsung berinteraksi dengan korban dan kita dengarkan bagaimana pengakuan daripada korban yang disampaikan kepada Bapak Ganjar Pranowo, pemirsa. Pak Ganjar menanyakan bagaimana kondisinya dan keadaan daripada korban. Paling ngatur. Jadi yang kita kepala ringan, jadi itu emarnya. Oh enggak. Jadi hari kita menggunakan sistem tidak apa-apa ya. Prediksi biasanya berapa Pak Direktur? Nanti observasi itu ini 3 hari tapi bisa 5 hari. Oh enggak, observasi. Jadi korban ini memar, lebam, tetapi tidak ada luka berat seperti patah tulang dan lain-lain, tidak, pemirsa. Dan ini nanti akan ada dokter yang menangani, akan menjelaskan secara langsung pada Bapak Ganjar Pranowo, pemirsa. Dan ini adalah dokter yang menangani hasil pemeriksaan radiologinya. Kita lakukan CT scan kepala, untuk hasilnya ya untuk dari kelihatannya dari luar ada gambar-gambar aja. Kalau tulangnya ini di tulang-tulang tulangnya masih. Ini dijelaskan tentang kondisi tulang-tulangnya. Memarnya aja. Di dalam nggak apa-apa, tulang nggak apa-apa ya. Di dalam tidak apa-apa. Normal semua ya. Mungkin karena benturan Oh iya. Ya, antar duluan ya. Soalnya mama. Mari. Relawan nih Pak, relawan sekap. Relawan ini tidak punya keluarga, jadi tinggal sendiri dan didampingi dengan jadi di rumah ini sendirian. Sendirian. Oh ya ya. Yes. Benar mari. Ini buat siapa Mas? Ya Petra. ini ditanya kronologinya, pemirsa. Tapi kalau yang dilebutnya, kalau yang pertama Dileboke sampai dileboke markas. Oh, dimasukkan markas. Yang dandel nang dalan gitu. Pertama terang nonton. Duduk ambruk kan motor iki digawe Bu. yang pertama kan posisi lampu merah kan kalau berhenti Pak. Betul-betul jalur turun kan kalau ditekan aku di pamper masuk secara tiba-tiba. Mobil. Pas itu berkulit kan kalian aku. Kalian ulur. Kita yang ayam.
Masuk jalan blokir, enten terus sekitar 5 sampai 6. Tapi untuk seragam, untuk sepatu. Mungkin. Dipukuli oleh 2 orang. Terus kita apa lagi? Di jodoh sini mana dulu? Joto sih. Ya selalu. Tangan atau sikil? Di tangan kali sikil saya nemu Pak. Pengelima. Oke. Itu di posko atau di Pos penjagaan ini. di pos penjagaan? Setelah beberapa waktu langsung ditusul Mas Diva ini. Mas Diva, Mas Diva masuk. Ya, Mas Diva kan yang terekam CCTV ini. Posisinya itu yang ini. Oh, saya nang ngene langsung. Iya, yang Langsung pada truk ya. Iya, itu kan Mas Diva ini. Sampai sih jenengan sih kok. Iya. Jenengan sih. Oh, sak durunge kuwi jenengan sih. Iya. Jenengan rekamannya ora enak berarti. Betul aja. Masuk beberapa waktu langsung itu Mas Diva masuk. Jadi digawur tuh. Iya. Untuk korban yang ini tidak ada rekamannya, Pak. Barang isi digawur tuh. Setelah jalan kan pun dihimpun Nyanyi. di waktu dihimpun kan. Yang dari masuk terus. Kayak ini Pak, itu saya di Pak sebelah ini. Kaki ya, kaki. Jadi jalannya apa orang lebih? Betul kan jalan apa? Orang protes apa orang anu satu dulu. Jadi tantang-tantang lu nantang-nantang Nah sama. ini diklarifikasi sama Bapak Ganjar langsung. Dulu apa ketemu nang buri omah apa nang buri asrama orang. Kan jalurnya namanya betul pasti itu. Nah, jalur kalau betul lewat itu, kalau saat dulu jam 12, itu orang boleh itu. Sampai lewat itu. Jadi ini betul itu dialog tangan jalur. Semangat. Bangsa Indonesia ngerti kabeh. Ini sama. Kemudian ya orang menambah biasa ini. DPR Komisi 1 tak akan panggil gitu. Panglima TNI di telepon, kasar di telepon ya. Pasang dewe tak kontak bisa. Makannya makan apa? Apa-apa itu? Iya, iya. Sikil nggak apa ya? Terus pokoknya. Oke, dan ini selanjutnya Bapak Ganjar menuju ke arah pasien selanjutnya ya pemirsa. Yang satunya, karena kan ada 2 orang yang terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Jangan takut-takut pokoknya. Oke, kita lanjut ke pasien selanjutnya pemirsa. Nah, ini adalah pasien yang selanjutnya, yang satunya. Pak Ganjar menjenguk di ruang satunya. Kondisi dari satunya. Terus ya. Ya, sekarang apa? Ini penjelasan medisnya bisa. Suaranya kurang jelas ya. Kondisi otaknya dan Aman ya. pertama juga nggak ada retak, nggak ada kendaraan yang memar itu parah. Dari sana ya. Cerita bukan dari sini. Cerita. Iya, enggak ya cerita. Saya ngomong Itu berarti berdiskusi kalau wancar-wancar mungkin PKP tak mengurusi masyarakat itu mengurusi. Kemudian ono bagian cerita apa nang jenengan laporan ya.
Baru kali ini, kontak salaman. Kemarin. Dan anu kayak nomor itu masih. Misalnya kalau nanti di keluarga setelah ini ada cerita apa-apa, jadi lapor ke terus ke sana. Dan ada foto. Pokoknya rasa khawatir, Bisa khawatir. mau komunikasi Pak itu. Jadi Pak Pangdam saya kontak, yang baru bagus. Oh iya, khawatir Saya ya. akan tungguin Pak Perkembangannya kalau perlu saya laporkan ke Pak Ganjar lewat siapa, lewat saya dulu. Semua sudah ditangani oleh Bapak Ganjar. Kalau saya nganiaya dia belum hukum. Ada hukum ini. Ini saya sekolah Terus kemarin tahun 2002. 2022. Sekolah apa? SMK KND Pembelaan diri. Oh iya. Tapi mengaruh itu. Kita siap. Kalau ini maknya gimana? Itu kan mau kesana. Pun maaf, ini semangat loh, itu enak. bisa masuk. Kan jaya itu jaya bat itu motornya kan ini untung Konten dalam mau tapi ngendikannya mau kan polisi mendek nggak? bener Jawa Jadi ini kan untuk barang bukti bener sendiri ya. awalnya kan mengatakan ya pak. Oh bang juga bener dari sini. Istirahat ya. Ya. Sambil dari pilihannya gitu. Oke, pemirsa, dan adalah Influencers Bapak Ganjar. Ya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. Satu tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Dan satu sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter yang membaik, bagus ya. Tidak ada gejala, tulangnya bagus, tulangnya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya mata juga bagus sebagainya. Itu kondisinya. Yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya satu dia lagi berhenti lampu merah, tiba-tiba dipukul. Tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, masalahnya saja pengadilan itu. Yang penjelasannya tidak berlasur. Semuanya satu. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Sampai yang kita bicara tadi, yang pertama tadi menceritakan bahwa itu jadi tarik ke dalam, dipukuli, kemudian berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Ada di utama yang hakim sendiri. Cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dan semacamnya. Kami akan terus itu, tentang komunikasi, dan atau bicara dengan Pak Panglima TNI, Pusat, sosial dan komunikasi dengan Pak Pangdam, dan sambutannya baik. Dan ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Dan bukti peringatan untuk siapapun untuk kita melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami
dan mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Nah, sebenarnya terjadi juga kejadian di Jogja. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak terulang lagi. Itu saja. Kenapa? Ya yang satu ini yakin piatu tadi ya. Jadi keluarga hanya pasrah saja. Tapi terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah membuat pernah kita keluarga yang lainnya. Saya pesankan doa aja dirawat dan dari keluarganya dengan schedule bercerita. Untuk biaya korban lukanya di mana aja Pak? Untuk biaya korban di mana? Diurus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Ya saya kelihatannya dia dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, gitu aja. Dia tidak menutup yang lain. Tapi ini kan dari apa yang dia alami ya setelah dia diseret masuk itu. Artinya semua dipukul di dalam markas itu ya? Ya dari luar dan dari dalam. Pak Ganjar, apakah nantinya Panglima bakal menjenguk korban Pak atau gimana? Ya, Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit atau? sudah kami tanggung semua. Biaya ditanggung semuanya. Teman-teman di Boyolali kontak soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira ada pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai pertanggungjawaban pada pendukung saya. Tapi saya juga ingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja kan. Ya, terima kasih. Baik, sahabatku semuanya, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar adalah bentuk daripada tanggung jawab untuk meluruskan supaya tidak simpang siur dalam menerima informasi ya pemirsa, dan apapun alasannya, mau itu knalpot, mau itu bising pemirsa ya, alasan apapun itu, tapi kekerasan aparatur negara terhadap rakyat pada hakikatnya adalah pelanggaran HAM. Silakan baca Undang-Undang HAM dan tentunya sahabat-sahabatku semuanya silakan membaca juga di Deklarasi HAM Dunia. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, di dalam video yang di awal saya putar, yaitu di situ ada sebuah kejadian yang sengaja, sepertinya ya, sengaja sebentar ya pemirsa, saya share lagi ya. Oke. Kita akan analisa di videonya pemirsa ya. Nah, ini pemirsa. Oke. Dalam video ini jelas sekali bahwa ada yang sengaja menunggu di sana, kemudian tiba-tiba tanpa peringatan, tanpa apapun, digebukin begitu pemirsa ya. Dan memang kalau kita lihat dari videonya itu, ya sudah ada niat. Mereka menunggu relawan Ganjar untuk dianiaya. Sepertinya kalau dari analisa video itu seperti itu ya pemirsa. Dan di situ relawan Ganjar sedang menuju pulang karena setelah mengikuti acara di Boyolali dan selesai acara itu beliaunya menuju pulang ya pemirsa, dan ternyata dicegat oleh oknum prajurit muda TNI dari Batalion 408 dan relawan dibawa masuk ke pos penjagaan.
Selanjutnya dianiaya pemirsa. Di jalan tadi dipukulin, kemudian di pos penjagaan juga dipukulin, dan alasannya karena naik dengan knalpot brong begitu ya pemirsa, membisingkan telinga katanya begitu. Padahal itu jalan raya provinsi, jalan bus dan truk besar. Lokasi di lampu merah Sonolayu, Kabupaten Boyolali, Jateng. Nah ini kalau ada dari pihak yang kontra dengan Bapak Ganjar Pranowo, bukan kontra ya, melainkan tidak mendukung Bapak Ganjar Pranowo, kemudian memframing, ya kita cukup berikan data dan Pak Ganjar sudah langsung turun tangan dan ternyata memang ada sesuatu yang sepertinya sudah ada niat. Dan di sini Pak Ganjar, Pak Andika juga, Pak Andika Perkasa, menyampaikan statementnya dan tentunya pesannya Pak Ganjar adalah ini akan diusut tuntas. Jadi untuk sahabat semuanya tetap waspada dan kita tetap mengikuti aturan yang ada. Mudah-mudahan pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo tetap semangat dan tentunya satu misi yaitu memenangkan Ganjar Mahfud. Dan tentunya sahabat-sahabatku semuanya dari kejadian ini akan mendapatkan hikmah dari kita semuanya untuk bisa berhati-hati dalam pesta demokrasi ini. Apalagi di momen yang semakin dekat. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya tetap menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan salam satset, tastes, oke, salam 3 jari. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 03 coblos.